Sebelum memulai video ini, kalau Anda maniak batu bacan, pecinta batu bacan, dan seorang bacan mania, jangan lupa bantu kembangkan channel Maniak Bacan ini dengan mengklik lambang merah, subscribe, dan lonceng notifikasi. Gratis, dan gratis, tidak ada ruginya, supaya semangat memberikan informasi dan mengupload hampir setiap hari untuk Anda, para pecinta batu bacan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para maniak bacan, para pecinta batu bacan Nusantara, para bacan mania ya? Apa kabar kalian semua? Semoga disehatkan selalu, dilancarkan segala hajat dan urusan oleh Tuhan penguasa bumi, langit, dan diantara keduanya ya. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menjelaskan ya pengalaman saya di batu bacan ya. Saya pribadi mungkin tidak sehebat teman-teman yang jauh lebih pakar ya, baik terutama mungkin banyak yang senior-senior bisa membantu menjelaskan di kolom komentar kalau Anda tidak setuju dengan penjelasan saya ini ya. Yang judulnya pada kesempatan kali ini tentunya inilah resiko jika mentreatment batu bacan yang akan Anda hadapi ya. Nah di sini supaya Anda tidak bosan ya, sekaligus saya menunjukkan stok-stok ini ya, stok-stok baru. Tentunya ini untuk dilihat-lihat ya, bukan untuk dijual dulu. Nanti pada saatnya kita akan tunjukkan ataukah tawarkan. Ini semua adalah bacan coklat high quality ya. Coklatnya ini coklat high quality yang seratnya sangat-sangat halus. Coklatnya luber-luber ya. Kualitas coklatnya ini benar-benar top ya. Ini dari bongkah yang agak susah ditemukan ya. Nah, ini rata-rata satu bahan ya. Ini bacan coklat belum pernah kena cairan apapun, belum pernah ditreatment, dan saya tidak mau mentreatment ya. Tuh, ini nih bentuk coklat-coklat yang seratnya sangat-sangat halus dan high quality ya, supaya untuk pembelajaran kita bersama ya, tentang nanti saya akan jelaskan detail untuk resiko jika mentreatment batu bacan ya. Apalagi Anda tidak pernah sama sekali mentreatment, hanya modal iseng-iseng ataukah belum punya pengalaman. Karena setiap sesuatu hal itu membutuhkan pengalaman yang lumayan ya. Karena kalau Anda salah mentreatment bacan, maka uang Anda banyak terbuang habis. Karena untuk beli bongkahnya juga lumayan mahal ya. Karena saya mengkoleksi bacan itu dari sekitar tahun 2015 ya sampai 2020 ini ya, dari zaman batu ya. Nah, apa sih penyebab orang mau mentreatment batu bacan? Karena mereka mungkin yang pertama ya, karena kurang puas dari batu bacan yang didapatkan dari alam ya, sehingga mau ditreatment supaya lebih indah atau keluar warnanya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua alasannya apa sih tujuannya untuk mentreatment? Tentunya di bacan ini terkenal coklat yang seperti saya tunjukkan ini ya. Ini coklat-coklat yang kalau ditreatment akan menjadi warna ya, akan menjadi full biru ya. Nah, itu untuk menghilangkan coklatnya. Yang ketiga tentunya ya untuk harga ya, UUD, ujung-ujung duit ya. Semuanya sih memang kalau kita dagang tuh ujung-ujung duit ya. Nah, kalau bacan itu langsung dari alam, sangat jarang yang sudah giwangnya sangat kaca ya. Kalau dari alam langsung, biasanya segiwang-giwangnya itu tidak seperti sebening kaca. Nah, rata-rata yang sebening kaca itu sudah melalui proses treatment. Tentunya mereka berpengalaman.
Nah, kalau bahasa mudahnya, treatment itu adalah memaksa sebenarnya ya. Memaksa mempersingkat waktu memproses bacaan tersebut dari kualitas warnanya kurang sempurna full biru menjadi full biru ataukah giwang ya. Nah, tentunya bagaimana cara treatment ya? Yang saya kenal, yang saya pernah coba dulu ya, dulu banget sampai zaman-zaman hitam pekat body glass itu di treatment keluar biru itu pernah saya coba ya. Bukannya saya tidak pernah, hanya saya sudah lama tidak begitu-gitu lagi karena menghabis-habiskan waktu. Lebih baik saya jual apa adanya dari alam ataukah apa dapatnya dari teman yang saya beli bacannya ya. Biasa cara treatmentnya itu sedikit bocoran ya. Yang pernah ini saya lakukan, saya tidak tahu cara orang-orang lain. Itu biasanya mereka menggunakan pertama itu Magicom ya. Apa tujuan Magicom? Itu tujuannya adalah untuk memanaskan atau menghit batu tersebut ya. Karena kalau treatment direndam sebenarnya itu malah akan susah berubah, tapi dia sebaliknya harus kena panas ya. Nah, ada yang menggunakan heat. Kalau di Magicom itu menggunakan warm atau kehangat, ada yang cook atau memasak ya kalau di Magicom. Nah, Anda siapkan Magicom biasanya orang kalau mentreatment. Terus yang kedua, Anda beli cairan ya, cairan khusus. Ada namanya cairan pH ya, ada namanya cairan ekstrim, ada namanya cairan melon ya, ada namanya cairan macam-macam lah, banyak jenis cairannya. Yang tentunya cairan itu banyak dijual di Shopee, Lazada dan sebagainya ya. Harganya ya sangat murah sih, sekitar 80.000, ada 100.000 dibanding dengan bacannya ya. Kita membeli bongkah juga lumayan mahal. Nah, setelah itu yang bisa berubah syarat dari batu bacan itu adalah materialnya. Materialnya itu yang pertama minimal dia body glass ya. Bodinya sudah keras dan mengkilat kalau digosok. Nah, itu kalau hitam itu kalau di treatment selama 4-5 hari akan muncul total biru ya. Ini permulaan saja, nanti saya akan jelaskan bagaimana proses rusaknya batu tersebut. Terus yang kedua yang seperti ini paling banyak ya, paling banyak di treatment yang begini. Karena ini kualitas materialnya sangat bagus, coklatnya ini seratnya sangat halus. Nah, yang begini paling banyak nih, yang materialnya serat halus, coklatnya luber ya. Ini sampai berminyak-minyak, sebenarnya bukan minyak, embun ya. Tuh, yang begini dah, yang semua ini kan semua bacok semua. Nih, yang sangat-sangat nyoklat nih, dan birunya serat sangat-sangat padat, pulen. Ya, ini high quality lah, lumayan kualitasnya, dan berminyak-minyak. Nah, setelah itu mereka menggunakan cairan tersebut ditaruh di dalam tempat yang seperti botol yang bisa dibuka tutup ya. Jadi dimasukkan bacannya dan ditutup di dalam botol tersebut dan diheat selama beberapa hari. Yang materialnya bagus dia cepat berubah ya. Yang semakin materialnya kurang bagus, semakin lama lah proses mengheat dari Magicom tersebut ya. Dan ada juga yang menggunakan seperti pembungkus bacan tersebut, lalu dibungkus dengan plastik-plastik sampai dia full tertutup, supaya bahasa logisnya itu supaya dia berkeringat, dan baru diheat di Magicom selama beberapa hari. Nah, itu cara yang saya tahu dan saya pernah melakukan dulu ya. Dia memang ada perubahan, apalagi materialnya itu bagus, dia ada perubahan, tapi ada efek yang saya akan jelaskan pada kesempatan kali ini ya. Nah, efek yang pertama kalau Anda mentreatment batu bacan yang natural, yang pertama dalam jarak waktu 3 sampai 1 tahun ya, itu yang Anda treatment tuh akan menjadi kuning, batunya akan menjadi kuning ya. Ini misalnya nih Anda treatment sampai dia giwang, nanti jarak 6 bulan dia akan menguning ya, karena akibat cairan tersebut, cairan mentreatmentnya. Kuningnya terjadi karena pemaksaan cairan tersebut yang membuat dia menjadi kuning. Itu yang pertama. Jadi bacan yang seharusnya biru ternyata menjadi kuning. Nah, kalau Anda lihat bacan yang kuningnya lumayan kontras, itu biasa karena kena
efek dari cairan treatment tersebut ya. Itu yang pertama efeknya. Nah, kuning juga bisa terjadi karena beberapa sebab ya. Kuning itu bisa karena Anda menggunakan lama tapi kurang dipoles, maksudnya dirawat poles pakai levis Anda atau tisu. Nah, itu keringat Anda naik menyebabkan dia kuning, itu bisa menyebabkan kuning. Kalau ini nih, ini lumer, ini namanya serat lumer yang sangat cepat hilang kalau di treatment. Kalau ini bukan kuning ya, nyoklat lumer namanya, yang warna. Nah, terus kuning itu juga penyebabnya karena minyak ya. Kadang orang menggunakan minyak tujuannya adalah untuk mengkedapkan dia punya kapur dan untuk membuat samar krek ya. Itu biasa orang menggunakan minyak ya. Tapi pastinya kalau Anda lab itu pasti dia tetap natural, tapi hasil treatmentnya adalah oil atau minyak ya, bercampur minyak. Nah, dan yang kuning penyebab selanjutnya itu karena terkontaminasi dengan cairan-cairan yang mengandung minyak tanpa sengaja ya. Nah, itu penyebab batu kuning. Berbeda kuning dengan hijau fresh. Hijau atau hijau yang bercampur dengan gurango. Nah, itu berbeda. Itu bukan kuning karena proses treatment ataukah karena minyak ya. Nah, itu yang pertama. Makanya kalau Anda sudah di treatment, giwang barang Anda pakai selama 3 bulan 4 bulan menjadi kuning. Nah, itu adalah hasil memaksa menggunakan cairan. Makanya yang paling enak itu yang natural ya. Yang natural apapun itu yang paling enak yang natural. Kalau perempuan cantik yang enak yang natural, bukan dipaksa-paksa ya. Kalau Anda melihat pun buah ya yang matang dari pohon itu lebih enak dibandingkan yang pakai karbit ya. Nah, seperti itulah. Dan ini semua nih, ini contoh semua natural, belum pernah kena pemanasan dari treatment menggunakan rice cooker ataukah magicom atau menggunakan cairan-cairan ya. Bahkan dengan bangganya banyak yang menjual cairan treatment. Memang kalau menggunakan cairan treatment tersebut tetap natural hasilnya ya, tapi intinya dia dipaksa ya. Itu dipaksa. Apakah boleh treatment? Boleh ya. Tapi kalau saya pribadi lebih suka yang lebih natural ya. Itu kan tergantung masing-masing. Tapi menurut saya sih natural itu jauh lebih enak. Lebih baik dia berubah karena kita pakai ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ya, efek treatment akan membuat memaksa seratnya menjadi renggang ya. Nah, kalau Anda pernah melihat batu bacan seratnya renggang-renggang ya, renggang-renggang birunya, itu karena dia lelah di treatment ya. Berbeda lelah di treatment sampai dia seratnya merenggang karena atau dengan memang bawaan alam seperti yakut ataukah garam ya. Kan kadang garam kan di dalam ataukah di luar merenggangkan warnanya. Tapi kalau dia hasil treatment terlalu dipaksa, maka birunya ini belang ya. Ada yang putih seperti gambar di samping lah kurang lebih. Ada yang putih, ada hijau, ada putih, ada hijau. Ada juga yang hasil dari treatment itu membuat dia hilang warna birunya ya. Nah, kalau Anda pernah lihat warna bacan, birunya hilang, putih setengah ya. Itu adalah habislah Chrysocolla pembuat warna ini oleh treatment tersebut, cairan treatment tersebut, sampai membuat dia putih sebelah ya. Kayak anggur, kalau Anda ingin tahu kayak anggur, sebelahnya biru atau belang-belang. Nah, itu efeknya. Bukannya indah yang Anda dapat kalau tidak paham, lagi tidak tahu tekniknya, maka Anda hanya membuang-buang waktu dan membuang-buang duit dan merusak batu bacan yang lumayan mahal. Karena bacan ini ya bongkah lumayan mahal ya. Seperti yang seperti ini yang kualitas haki kita bilang ya, lumer-lumer nih. Itu lumayan ya, lumayan kita ambil bongkah. Ada yang seperti ini saya lihat pedagang jual lumernya begini harga 2 juta, 3 juta ya. Kalau saya sih bersahabat aja, karena saya kejar untung dikit, yang penting lancar. Makanya sebagian saya alpaka superkan, ada saya perakkan ya. Sebenarnya bukan untuk apa, tapi untuk memasukkan budget. Misalnya kayak ini rata-rata semua adalah alpaka super, tapi kualitas alpaka super yang terbaru dan bagus ya.
Ini haki juga coklatnya. Nah, tujuannya untuk saya memang bisnis ya, saya dagang khususnya bacan ini. Kalau penggemar channel Muhammad Hamdan Al-Ghazali atau Tauhid Metafisik, di sini saya hanya jual keindahan, kualitas, tidak meritualkan ataukah memberikan fungsi-fungsi tertentu pada batu bacan ini ya, karena pun saya pencinta gemstone. Nah, ada juga yang hasil ketika treatment, kenapa tidak berubah-ubah misalnya pertanyaannya kalau di treatment. Nah, itu karena kualitas materialnya masih kaleng-kaleng gitu bahasa orang ya. Nah, sebenarnya yang dominan 3 hal itulah yang membuat rusak batu bacan efeknya. Yang pertama menguning ya, menguning. Yang kedua dia seratnya renggang-renggang. Yang ketiga bisa membuat dia putih ya, menjadi anggur putih ya, meskipun ini Chrysocolla incalcedoni ataukah Chrysocolla yang dikeraskan, masuk mineralnya itu dikeraskan oleh Chalcedony sehingga dia mengeras. Nah, jadi lebih baik yang natural ya. Anda pilih cantik karena dibedakin ataukah di operasi, ataukah pilih dia cantik dari lahir. Nah, kurang lebih seperti itulah ya penjelasannya. Jadi semoga Anda paham. Jadi tidak semua treatment itu menghasilkan keindahan, malah memaksakan sesuatu, maka itu kurang baik. Sama seperti Anda kalau dipaksa ya, kalau kerja dipaksa tentunya jauh menyakitkan dibandingkan Anda kerja karena hobi Anda sendiri. Nah, seperti itulah kurang lebih ya. Jadi itulah efek-efek, beberapa efek kalau mentreatment batu bacan. Tentunya orang mentreatment karena ujung-ujung duit sebenarnya ya. Sama sih, saya juga dagang untuk mencari duit, tapi kadang-kadang teknik itu tanpa sadar merugikan sang pemakai atau yang punya ya, seperti itu ya. Nah, kalau ada salah kata mungkin Anda bisa bantu jelaskan di kolom komentar. Saya mengumpulkan batu bacan dari musim batu bacan ya, dari budget saya dikit, dari ngumpulin satu sampai sekarang pun masih mengumpulkan dan berdagang juga. Nah, seperti itu. Nah, ini yang haki-haki nih, kualitas stok barang baru sih ya. Nanti kita akan upload. Ini luber-luber coklatnya ini. Seratnya halus-halus nih. Kalau Anda mau lihat ya seratnya, saya ambilkan senter. Kita lihat nih dalam posisi masih kena cahaya. Tuh, seratnya ini halus-halus banget. Tuh. Nih, ini belum pernah kena cairan tertentu. Tuh, ini namanya halus seratnya. Kualitas haki nih. Tuh. Ini bacok haki ya. Nih. Nah, ini kalau Anda treatment mungkin 15 hari bisa jadi giwang ya. Tuh, ini biang warna. Ini kalau kita lihat dari depan tuh. Nah, ini yang putih-putih adalah debu ya, bukan penyakit. Ini debu-debu karena saya baru ambil ya. Nah, ini juga coklat nih. Tuh, ini coklat-coklat haki, seratnya halus-halus tuh. Nah, ini masih 1000% natural, belum pernah kena pemanasan atau heat dengan teknik yang saya jelaskan tadi. Semoga berkah, bermanfaat ya penjelasan yang tadi. Dan terima kasih sudah menonton video Maniak Bacan ya. Jangan malas membantu mengembangkan, subscribe channel Maniak Bacan, tidak ada ruginya ya untuk mengembangkan dan memberikan edukasi dan penawaran-penawaran dengan harga yang bersahabat. Dan kunjungi channel pertama saya, itu channel Muhammad Hamdan Al-Ghazali yang banyak membahas tentang ilmu kekayaan, ilmu vibrasi, ilmu kebatinan ya. Second channel yaitu Tauhid Metafisik yang banyak membahas tentang ilmu mustika, pusaka dan sejarahnya. Dan channel ketiga yaitu Maniak Akik yang membahas gemstone lengkap secara internasional, gemologi, kandungan mineral, aura zodiak dan metafisika modern ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah bukti amanah dari channel Maniak Bacan. Resirsi yang di sini adalah bukti amanah, bukan rekayasa dari pengiriman admin Maniak Bacan. Untuk lebih jelasnya Anda bisa mengunjungi Facebook Muhammad Hamdan Al-Ghazali dan Instagram Tauhid Metafisik Produk untuk pengiriman amanah dan pasti sampai rumah. Di sini semua atas nama pengirim saya sendiri. Anda bisa melihat Hamdan pengirimnya. Dan di sini bertumpuk-tumpuk sampai sekian lapis, dan
menggunakan banyak ekspedisi, baik itu ekspedisi GNT, JNE, dan menggunakan pos IMS ke mancanegara, ya, yang dimana Anda bisa melihat bahwa pengiriman di Facebook dan Instagram hampir setiap hari oleh admin Maniak Bacan. Di sini Anda bisa lihat resi-resi ke mancanegara dengan sangat banyak, tentunya dengan pengirim atas nama saya sendiri, Hamdan, ya. Mari kita cek resi-resinya supaya Anda tahu ini adalah bukti amanah, ya, pengirim Hamdan. Di sini juga yang sangat banyak dan tebal, ini pengirim Hamdan, ya. Dan menggunakan ekspedisi-ekspedisi lainnya, yaitu GNT juga adalah pengirim Hamdan, ya. Anda bisa melihat, dan ini sangat tebal. Inilah bukti bukan rekayasa dan sangat amanah, dan pasti sampai di rumah Anda. Resi ini sangat-sangatlah banyak karena kepuasan pelanggan sampai ribuan resi yang menjadi bukti bahwa admin Maniak Bacan sangat amanah dan batunya pasti sampai ke rumah Anda. Segera pesan produk Maniak Bacan dengan kualitas-kualitas batu terbaik dan harga bersahabat. Sekian dan terima kasih.